Ini keren nih jadi lagunya ya. Ya, zaman ya. Lagu zaman memang setiap orang tuh Punya zamannya. punya zamannya. Kayaknya si Rais waktu zaman Shalon Seven lagi hitsnya nih SD. Lagu ini Iya, TK. SMP kalau nggak salah. SMP ya, oke, berarti dia ya benar sih. Beda letting jadi ceritanya. Oke, balik lagi dari Cejino. Ya dan juga saya masih dengan teman-teman ada Syafriza dan juga Mukmin. Mukmin, kemungkinan kenapa sih larinya ini ke camp Biawak? Kenapa nggak coba fokus untuk berada di pesantren Mukmin? Sesuai dengan namanya nih. Pesantren ya? Pernah juga mondok. Cuma nggak betah ya. Apa sih bikin nggak betah di pesantren kan banyak alasan ya? Ya kalau pada masa itu sangat terikat lah. Masih bandel-bandelnya juga ya? Bandel. Kayaknya belum tahu nih tujuan untuk pesantren apa sih? Kayaknya cuma dulu memang dianjurkan disuruh sama orang tua atau keinginan sendiri masuk pesantren? Keinginan orang tua. Fix, oke ya. Tapi setiap orang tua kan pasti pengen sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya, ya begitu. Karena apalah hidup ya kalau tidak ada anak yang mendoakan, Betul. begitu ya. Oke, itu sih memang cita-cita semua orang tua, termasuk saya sebenarnya. Balik lagi. Jadi yang dibahas ini bukan hanya dari buku, film begitu juga. Nah, yang menariknya adalah saya pengen tanya di Camp Biawak ini kalian tertarik nggak sih untuk ngebahas dengan isu-isu saat ini misalkan sosial, kesenjangan sosial khususnya ataupun pendidikan anak-anak. Ada nggak sih Mukmin dan juga Syafrizal? Ada tentunya. Memang fokus kita memang ke masyarakat itu. Jadi fokus kita nggak memang kita berdayain yang di camp aja memang. Jadi kita berdayain yang di camp supaya dia ngerti dan paham terhadap apa yang lagi hangat-hangat di masyarakat. Jadi kemarin pas hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu masih barusan kita buat diskusi tentang menjerat UU ITE. Jadi kan ini kan kaitannya erat sekali sama masyarakat sekarang yang maksudnya kan gemar rendah sama gadget ya. Di bagaimana orang ini harus menyikapi persoalan-persoalan yang yang membuat orang ini terjerat kasus UU ITE tersebut. Nah, kita buat diskusi kepada kita kerjasama juga sama Aceh Institute. Kita undang orang-orang ini. Siapa aja sih ya tadi bicaranya yang udah diundang itu siapa-siapa aja? Orang petinggi atau orang memang saudara terkenal begitu? Enggak juga. Enggak juga, cuman kita carinya memang yang memang dia mungkin mengerti atau konsen di situ mungkin. Oke. Nah, perempuan ada berapa orang Mukmin di Camp Biawak itu? Kalau perempuan sih cuma sedikit ya kita bilang. Karena memang mungkin belum aja mungkin ya. Belum karena aja. baru-baru ya. Nah, kemudian Tapi si ada. para peserta ataupun anggota perempuan ini mereka lebih tertarik kemana kalau di setiap pembahasan literasi begitu? Kemana aja misalnya kayak di surah foto ya, di belakang-belakang ya, surah buku foto gitu. Itu kan lumayan ada beberapa juga lah perempuan-perempuan yang memang mencoba datang ke camp. Cuma kalau misalnya kayak surah buku dunia Sofi kan agak susah karena setelah insya Allah mulai malam. Udah malam. Malam. Jadi kalau memang pagi sampai sore begini memang aktivitas masing-masing ya, ada yang kuliah. Ada yang kuliah. Jadi malam. Pantesan setiap yang nggak kuliah nih Rais, foto mereka ini selalu malam. Iya benar. Kirain ini orang kok kayaknya kayak kelelawar gitu ya. Malam keluarnya malam terus, ternyata udah terbukti. Jadi barusan juga pengen aku nanya sih, emang kalian dengan kuliah nggak terganggu? Ternyata sudah langsung dijawab ya. Pagi kuliah, malamnya baru ngumpul begitu. Nah, pengen tahu dong tentang peran anak muda. Kalian masih anak muda melihat dengan satu pengangguran. Banyak loh sarjana pengangguran. Seperti apa sih tanggapan dari Mukmin? Satu pengangguran ya. Ya. Mungkin dari Ini jangan-jangan kamu jadi calonnya juga nanti. bisa Jangan ya. bisa jadi sih sebenarnya karena kan gini sebenarnya kalau melihat dari pengangguran sendiri ya. Sebenarnya yang perlu kita lihat dari pola-pola kita sebenarnya. Siapa yang disalahkan? Mungkin dari diri sendiri mungkin kan dari mahasiswa motivasi dia masuk kuliah itu untuk apa? Apakah cuma hanya untuk setelah tamat kuliah dia mau bekerja sama orang lain atau mau ngetes CPNS, apakah cuma sebatas itu? Tapi kan ada juga hal yang lain. Apa yang dia bisa perbuat? Apakah dia mau mandiri misalnya?
buat hal-hal yang memang bermanfaat bagi masyarakatnya sekitar. Itu aja sih sebenarnya. Solusinya gimana nih untuk mengatasi minimnya pengangguran nanti? Kalau misalnya di Camp Biawak ini solusinya, kan? benar-benar. Jadi kita memang ada rencana, masih ada rencana. Jadi ada beberapa memang konsep yang kita buat memang ini khusus untuk anak muda. Jadi nanti seperti misalnya di Camp Biawak kita sediain kopi misalnya, Jadi kita di sedang ngopi itu kita bayar orang yang ngopi. Nah, jadi kan kalau di warung kopi biasa kita yang minum kita yang bayar. Nah, ini kalau di Camp Biawak orang yang minum kami yang bayar. Nah, jadi di sambil orang yang ngopi kita kasih misalnya seperti buat lukisan. Nah, jadi orang yang ngopi harus buat lukisan tapi harus siap lukisan. Kita bayar kopi orang ini, kita beli lukisan orang ini, besok misalnya 50 kita beli. Nah, kita jual misalnya berapa gitu. Jadi orang ini ada kerjaan, jadi perkumpulan ada juga ide-ide akan muncul selagi bersama. Mungkin itu hanya sebatas itu dulu mungkin ya. Nah, jadi kalau kayak tadi ada lukisan, kalian bisa perjualbelikan itu dalam artian kalian pasarnya itu di mana? Kan ya di Banda Aceh kan sangat banyak ya kan menjamur ini warung kopi ya. Mungkin ada beberapa festival, salah satunya tuh Sangerdi. Jadi kan di Sangerdi itu orang-orang suka kopi, orang-orang jual kopi, toge-toge kopi ya ke festival itu. Jadi selain orang nih cari kopi, tentu orang nih mau memperkuat toko mereka. Jadi cari aksesoris seperti itu. Oke, keren sih idenya ya. Keren, jadi istilahnya hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Ya. Gua mau ngelukis, lu traktir gua kopi dulu. Yeah. Asik. Mukmin, menurut Mukmin sendiri berada ini udah baru 6 bulan ya di Camp Biawak ya. Kemudian pengen nanya ini loh, suka dukanya seperti apa sih sejak ada di Camp Biawaknya untuk Mukmin sendiri pribadi? Kalau suka duka, kebanyakan sukanya sih ya, ketimbang dukanya. Karena maksudnya ya setiap pengalaman pribadi kalau misalnya ke camp tuh ada aja gitu pengalaman baru yang bisa kita ambil di situ. Misalnya pengetahuan baru melalui sharing dengan kawan-kawan. Kalau dukanya ada dong 1, 2. Dukanya paling apa ya? Jadi saking bahagianya nggak punya rasa sedihnya juga. Paling kalau dukanya ya jauh aja sih sebenarnya. Jauh, emang maksudnya posisinya jauh? Iya, saya di mana rumahnya? Dari Samahani. Itu aja dukanya, selain itu enggak. Oke. Samahani, luar biasa. Boroti sama Hani tadi ya. Kan cocok sama kopi. Iya cocok sama kopi, benar. Karena baru tahu juga sih. Bisa kita undang lagi. Jadi Mukmin ini kan semester 7 nih, iya kan? Gimana nih orang tua sempat protes nggak sih? Mungkin gara-gara kamunya sibuk di Camp Biawak, tapi kuliahnya nggak selesai tuh gimana? Itu sih, ada nggak sih pengertian nggak ke orang tua? Kalau orang tua sih nerima-nerima aja, maksudnya ada juga sekali-kali diperingatin gitu, misalnya jangan terlalu lalai, Jadi orang tua lempeng banget ya hidupnya ya? Enggak lempeng juga sih, nggak tahu. Tapi sempat ngerasa bersalah ya pastinya, karena memang kuliahnya harus yang paling utama. Yang paling utama, sering sih diingatin gitu. Sorry, Mukmin anak berapa bersaudara nih? Dari anak 1 dari 2. Nah ya pantes dong, orang tuanya juga pengen sesuatu yang terbaik buat Mukmin. Makanya kemarin tuh ditaruh di daya gitu ya. Ya udah kejawab ternyata ya. Nah kalau Syafriza sendiri apa orang Aceh asli? Orang Aceh asli. Nah dengan membagi waktu antara pendidikan kuliah dengan Camp Biawak kegiatannya, ini kan sabrek, seperti apa? Gampang saja sebenarnya. Jadi dua hal ini nggak berbeda. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, tergantung memang kan kuliah yang kita prioritas. Jadi kan kalau misalnya harus ada absen kita absen. Kemudian cabut. Nggak seperti itu juga. Jadi kalau di kuliah itu lebih misalnya ada tekanan. Tapi kalau di camp kan kita bebas. Tapi ya gampang aja cari bagi waktunya. Nggak keteteran ya? Nggak ada. Ada pengaruhnya nggak sih dengan kuliah IPK dengan kegiatan kalian di luar kampus? Ngaruh nggak IPK-nya makin tinggi apa makin rendah nih? Tentunya ngaruh sih ya. Jadi kalau misal rata-rata mahasiswa kalau misalnya dia lebih aktif di luar, mungkin IPK-nya sedang-sedang saja. Tapi kalau memang dia
agak nggak aktif di luar, mungkin lebih tinggi lagi mungkin IPK. Jadi kalau misalnya bicara soal camp, jadi kan camp ini baru masih baru sekitaran 6 bulan. Mungkin kalau pengaruh di IPK nggak di camp lah, mungkin lebih saya di luarnya mungkin. Kalau saya sih dulu setiap kali kuliah tuh nitip absen Rais ya. Dulu tanda tangan ya kan parah begitu. Alhamdulillah sih selama kuliah nggak pernah ketahuan. Jadi ada masanya begitu ya. Tapi alhamdulillah kita semua menjadi orang yang berguna ya, tidak pengangguran. Amin gitu ya. Oke, pada awalnya setiap orang yang melihat kalian, atau mungkin saya juga belum ngelihat yang lainnya ya. Tadi juga ada yang bilang ada yang kalem, ada yang rapi, ada yang necis. Nah, kalau saya identiknya ngeliat anak-anak kuliah sekarang ya seperti kalian potongan bajunya, pakai kemeja, pakai kardigan dan segala macam. Nah, kita melihat jangan menilai suatu barang gitu ya dari covernya aja, tapi kita harus dalami dia. Pengen tahu lebih banyak dong tentang kalian tentunya. Nah, soal seperti misalkan kayak unjuk rasa, orasi, apapun segala macam yang berhubungan dengan politik. Nah, karena termasuk ikut andil nggak sih dalam hal itu? Kalau misalnya ikut andil, ya kita harus memang ikut andil. Kan? Jadi juga ikut turun ke jalan untuk mengorasi hak-haknya begitu? Iya. Jadi bicara soal soal ikut andil sebenarnya nggak harus mesti turun ke jalan, tapi turun ke jalan mungkin salah satu caranya mungkin kayak itu. Baik. Nah, yang selama ini mahasiswa aktif yang pernah juga turun ke jalan untuk memberikan suara hak-haknya, yang pernah ikut kemana dan kesannya apa? Orasi apa nih yang pernah diikuti? Ada beberapa kan. Politik ya pastinya ya di Aceh ya. Kalau bicara soal soal politik, itu kan luas sekali ya. Jadi jangan memandang hanya politik itu soal di pemerintahan atau soal kebijakan. Jadi kan luas sekali. Jadi apa-apa aja isu memang yang menyangkut masyarakat banyak kita suarakan. Oke, seru sekali yang pastinya ya. Tapi nanti akan lebih seru di segmen terakhir ya. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.